Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan memberikan satu kajian keilmuan tentang filsafat ilmu. Jadi buku yang dikarang oleh Muhammad Musli. Ini judulnya Filsafat Ilmu, Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan, dengan kata pengantar dibawakan oleh Profesor Dr. H. Kailan MS. Beliau adalah seorang guru besar filsafat di UGM Yogyakarta. Jadi dalam buku ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ini adalah bentuk sanksi bagi orang yang mengutip atau mengambil hak cipta dari si penulis. Ya, kemudian ini diterbitkan oleh Lembaga Studi Filsafat Islam atau LESFI Kemudian ini dicetak pada April ya, cetakan pertama ternyata ini adalah pada bulan April 2016. Dengan halamannya itu adalah 279 halaman. Ya, kurang lebih kalau kita lihat di sini adalah 303 halaman secara keseluruhan ya. Mungkin ini isinya 279 halaman. Ya, oke, di sini ada kata pengantar dari Profesor H. Kailan MS. Dikatakan bahwa di dalam pengantar ini beliau memberikan judul membuka cakrawala keilmuan. Jikalau seorang membaca suatu buku filsafat ilmu pengetahuan, maka substansi yang ingin dipahami adalah apa pengertian ilmu pengetahuan atau secara sederhana apa yang dimaksud dengan hakikat ilmu pengetahuan. Konsekuensinya, setiap pembahasan filsafat ilmu pengetahuan pada suatu buku tertentu kadangkala seseorang akan dipaksa untuk mengikuti aliran tertentu sang penulis buku tersebut. Ya. Jadi di sini yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kata dipaksa gitu. Sementara penulis itu yang saya pahami, penulis buku itu tidak ada kata pemaksaan. Pemaksaan itu dipaksa itu adalah aktif ya, kegiatan aktif ya yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau antara makhluk satu dengan makhluk yang lain gitu. Tetapi kalau kita seorang pembaca buku, misalnya saya di sini membaca buku tentang buku filsafat, maka independensi saya dalam artian tidak ada yang bisa memaksa saya untuk mengikuti pemikiran dari si penulis buku itu sendiri. Ya karena saya mempunyai independensi ya, dalam artian saya bisa memilih gitu, tanpa dipaksa gitu. Ya, jadi ini mungkin yang perlu saya pertimbangkan bahwa apakah kadangkala seseorang akan dipaksa gitu, atau memang karena menyukai cara berpikir dari si penulis itu sehingga dia harus menelusuri lebih jauh cara berpikirnya sampai ke akar-akarnya gitu. Ya sampai tuntas pastinya bacaannya. Dan kiranya hal ini tidak dikehendaki oleh setiap intelektual gitu. Ya, jadi setiap orang tidak mau ingin dipaksa, kecuali dalam tataran bernegara misalnya seseorang wajib membayar pajak gitu, dipaksa gitu. Tapi dipaksa itu ada aturan, bukan dipaksa secara kekerasan, tapi dipaksa secara regulasi gitu. Jadi yang kita lihat di sini adalah bagaimana seorang penulis itu bisa menyumbangkan pikirannya kepada si pembaca tanpa harus memaksa, dan ini tidak ada sebenarnya orang penulis memaksa pembaca gitu. Ditinjau berdasarkan analitika bahasa, nampak dalam persoalan keilmuan terdapat kekacauan logis. Ya, memang kalau kita berbicara tentang filsafat, memang ada yang ya kalau kacau itu kan pada cara
cara berpikir yang sistematis, cara berpikir yang masuk akal, cara berpikir yang objektif, independen, cara berpikir yang jernih gitu. Jadi berfilsafat itu adalah seperti menyelam di dalam air. Kalau airnya keruh maka kita tidak akan dapat melihat dasarnya, tetapi kalau airnya jernih, kita tanpa menyelam pun kita sudah melihat dasar gitu. Nah, apabila kita menyelam, kita akan menyentuh dasar itu sendiri gitu. Jadi filsafat itu begitu. Ilmu diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau sains, dan di Indonesia kan menjadi sains, seperti dalam istilah yang lazim sains dan teknologi. Namun demikian, dalam kenyataannya terjemahan sains itu bukanlah mengacu pada ilmu pengetahuan secara luas, melainkan hanya menyebut pada kelompok ilmu pengetahuan tertentu saja. Jadi dalam pandangan beliau mengatakan bahwa sains itu bukan ilmu pengetahuan secara luas, secara universal, tapi dia secara khusus gitu, secara eksklusif gitu. Ya boleh jadi bahwa ya, bisa kita katakan ilmu pengetahuan itu secara luas, bisa kita katakan ilmu pengetahuan secara khusus gitu. Bahwa sains itu ya banyak macam sainsnya, teknologi juga kan banyak macam. Jadi dua kata ini adalah kata yang umum gitu. Ya, teknologi itu bisa kita katakan HP adalah teknologi, televisi adalah teknologi. Ya bahkan cangkul adalah teknologi. Meskipun cangkul yang dipakai oleh petani ada yang sederhana, ada yang sudah canggih, sudah modern. Yaitu natural science sebagaimana diungkap oleh McGraw-Hill tahun 1974. The study of natural science and the application of this knowledge for practical purpose. Jika ilmu pengetahuan dipahami demikian, maka bidang-bidang lainnya tidak termasuk dalam kategori pengertian ilmu pengetahuan seperti sosiologi, linguistik, ekonomi, antropologi, komunikasi, filsafat, hukum, sejarah, arkeologi, sastra, dan lain sebagainya. Bahkan juga terhadap kajian agama yang dewasa ini juga sudah dikenal sebagai suatu ilmu atau sains. Saya katakan bahwa semuanya itu adalah ilmu gitu. Jadi ilmu itu adalah bagian dari sesuatu hal yang bisa mengantarkan orang lain untuk berpikir secara kritis, berpikir untuk mengetahui hal yang tidak diketahui dan menjadi media untuk menelusuri tentang kebenaran yang ada. Jadi mungkin seperti itu, nanti kita akan lanjutkan ya pembahasan selanjutnya pada video selanjutnya pastinya. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.